Di sini saya akan membahas tentang pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena energi membuat partikel udara merapat dan merenggang. Dengan cara ini pula, energi dilambatkan ke seluruh ruang. Kadang, karena kesulitan dalam menggambar bentuk gelombang ini, dalam kebanyakan kasus gelombang suara dilukiskan sebagai gelombang transversal, yang maksudnya hanya menunjukkan amplitudenya saja. Di sini saya akan membacakan sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Yang kedua ada refraksi, yaitu pembiasan, perubahan. Yang ketiga ada difraksi, pelenturan. Yang keempat ada interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang bunyi yang menghasilkan penguatan konstruktif atau pelemahan. Dan yang terakhir ada resonansi, yaitu getaran pada benda yang disebabkan oleh frekuensi yang sama dengan sumber bunyi. Yang keenam, absorpsi, penyerapan. Terus ada teori bunyi, beberapa frekuensi bunyi yang bisa didengar adalah, yang pertama adalah infrasonik, duosonik, hingga ultrasonik, yaitu. Terus selanjutnya ada laju gelombang bunyi. Gelombang bunyi dalam medium fluida seperti air dan udara bisa dihitung melalui persamaan V sama dengan akar K per P. Terus untuk udara pada umumnya berlaku sifat adiabatik, yaitu sebuah keadaan di mana tidak ada kalor yang masuk atau kalor yang keluar dari sistem yang ditinjau, sehingga berlaku persamaan PV sama dengan konstan. Jika udara dingin, maka kecepatan suara menjadi lambat, begitu juga sebaliknya. Jika udara relatif panas, maka kecepatan atau tepatnya laju suara menjadi lebih besar. Namun pada umumnya kita anggap temperatur udara konstan, sehingga kecepatan suara di udara juga dianggap tetap sekitar 345 mpers hingga 350 mpers. Anda bisa memperoleh angka ini dengan memasukkan konstanta gamma sama dengan 1,4 m sama dengan 29 kali 10 pangkat min S kilogram per mol, R sama dengan 8.314 Joule per mol, K, dan T udara pada temperatur ruangan dalam Kelvin ke persamaan. Nilai M bergantung pada jenis partikel udara, suatu kenyataan bahwa partikel udara yang kita hirup terdiri dari nitrogen dan oksigen yang menghasilkan nilai M sama dengan 29 kali 10 pangkat 3 per S kilogram per mol. Kita ingin membacakan intensitas bunyi. Sekarang kita pandang gelombang suara sebagaimana adanya, yaitu sebuah gelombang dengan muka gelombang berbentuk bola. Jika sumber suara memancarkan gelombang suara, maka energi secara merata akan disebarkan ke seluruh arah membentuk sebuah bola yang bergerak makin menjauh sumber suara dengan jari-jari yang makin besar. Namun, daya persatuan luas atau disebut intensitas bunyi, satu energi persatuan waktu persatuan luas. I sama dengan P rata-rata per luas bola sama dengan P rata-rata 4 kali pi kali R kuadrat. 2,5 tingkat intensitas bunyi. Bagaimana suatu suara diukur? Penyaringan suara diukur melalui tingkat intensitas suara B, di mana B sama dengan 10 kali log I per I0. I adalah intensitas acuan atau patokan yang diambil sebagai ambang pendengar manusia, yaitu 10 sampai 12 W per M kuadrat. Satuan dari tingkat intensitas adalah dB atau desibel. Dalam skala desibel, batas terendah pendengar kita adalah B sama dengan 10 kali log I0 per I0 sama dengan 10 kali log. Sedangkan menurut satuan frekuensi, batas terendah pendengaran kita adalah 20 Hz, sedangkan batas tertinggi pendengaran kita adalah 20 Hz. Atau menurut skala desibel, B sama dengan 10 kali log I max per I0 sama dengan 10 kali log 1 per 10 pangkat minus 12 sama dengan 120 dB. Di atas batas tersebut dengan telinga kita mulai terasa sakit. Selanjutnya saya ingin membacakan palingan suara beats. Jika peristiwa ini sering dialami oleh yang sedang melakukan penyeteman alat musik, ada sesuatu saat ketika kita hendak menyesuaikan atau menala sebuah nada frekuensi tertentu, kita nada hampir sesuai dengan nada acuan standar. Selanjutnya, telah kita lihat bahwa amplitude, seperti pada gambar di atas, membesar dan mengecil secara periodik. Dan kita tahu bahwa amplitude sebanding dengan energi gelombang persamaan rumus efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Itu ada efek Doppler menjelaskan bahwa frekuensi suara atau cahaya yang diterima pengamat bisa berbeda dari frekuensi yang dipancarkan sumbernya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kecepatan dan arah gerak sumber maupun pengamat. Dan resonansi gelombang bunyi. Resonansi terjadi ketika dua gelombang bunyi dengan frekuensi yang sama mengalami interferensi konstruktif. Jika sebuah sumber bunyi seperti garpu tala diletakkan di atas tabung, resonansi akan terjadi pada panjang kolom udara tertentu, yaitu pada kelipatan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Fenomena ini terjadi karena adanya dua gelombang berfrekuensi sama yang berinterferensi konstruktif. Secara umum dapat kita tuliskan bahwa hubungan panjang kolom resonansi L dengan panjang gelombang A adalah L sama dengan 2 dikali N ditambah 1/4 dikali lambda, dengan N sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Persamaan linear ZL setengah dikali lambda, N ditambah 1/4 dikali lambda dikurang T. Nah, R sama dengan V per lambda. Jika kecepatan suara di udara diketahui V sama dengan 340 meter per second, maka kita bisa mengetahui frekuensi gelombang. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat. Sifat-sifatnya meliputi refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, difraksi atau pelenturan, interferensi, resonansi, dan absorpsi. Frekuensi bunyi terbagi menjadi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Proses perambatan bunyi dipengaruhi oleh sifat medium seperti suhu dan elastisitas. Penerapannya mencakup sonar untuk mengukur kedalaman, seperti USG dalam medis, efek Doppler untuk mengukur kecepatan, dan resonansi untuk menghitung frekuensi suara. Efek Doppler juga menjelaskan fenomena redshift yang mendukung teori Big Bang. Secara keseluruhan, gelombang bunyi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.